Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami nampeni pangandikanipun Gusti saking Matius sekawan welas ayat 13 ngantos 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mekaten kapungkasan srana pratela ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti dipun gatosaken. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata-kata mutiara yang mengatakan, jika kamu tak bisa memberi makan 100 orang, maka berilah makan 1 orang. Itu adalah kata-kata mutiara yang dikatakan oleh Bunda Teresa ketika ia melihat banyaknya orang-orang miskin yang kelaparan di Kalkuta. Namun tak seorang pun yang tergerak untuk membantu mereka. Dan saat itulah hati Bunda Teresa tergerak. Ia meninggalkan Ordo, lalu ia terjun ke Kalkuta. Dia menjadi penolong bagi orang-orang yang miskin dan kelaparan. Idealnya ketika kita melihat orang-orang yang kelaparan, maka sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, memberi dan juga menolong adalah hal utama yang harus dilakukan. Memberi apapun yang ada pada kita. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Yesus kepada orang banyak saat itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Itu jumlah yang sangat banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus sedang memberi makan 5.000 orang. Yesus sedang mengadakan mukjizat. Ia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan
hingga dapat dimakan oleh 5.000 orang. Pada perikop kita pada pagi hari ini, Yesus sebelumnya mendengarkan kabar duka tentang kematian Yohanes Pembaptis. Hatinya sedang dirundung duka. Ia sedang berduka karena kehilangan Yohanes Pembaptis, oleh sebab itu ia pergi menenangkan diri ke tempat yang sunyi. Tapi yang terjadi adalah kabar kepergiannya ke tempat yang sunyi didengar oleh orang banyak. Kemanapun Yesus pergi, pasti di situ ada orang banyak yang akan mengerumuni dia. Dan ketika Yesus sampai di tempat yang sunyi itu, dia melihat bahwa ada orang banyak yang membutuhkan pertolongannya. Maka disitulah tergerak hati Yesus. Di tengah kedukaannya, ia tidak lalu mengusir orang banyak itu, tapi ia malah menolong orang banyak itu. Kedukaan yang Yesus alami tidak menghambat ia untuk melakukan penolongan terhadap orang banyak itu, untuk melakukan sebuah karya yang besar dengan memulihkan banyak orang. Bahkan ia pun juga melakukan mukjizat yang besar, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kedukaan Yesus ketika ia kehilangan Yohanes, dan di tengah kelelahannya ketika ia lalu menolong sesamanya, memulihkan orang-orang yang sakit pada saat itu, Yesus melakukan sebuah karya yang besar dalam bentuk kepedulian. Dan hal ini berbeda dengan murid-murid Yesus yang pada saat itu malah meminta orang banyak itu untuk segera pergi mencari makan. Tapi yang Yesus lakukan pada saat itu malah mendorong murid-muridnya untuk menolong sesamanya, untuk melakukan karya yang besar. Di tengah penderitaan yang ia alami, di tengah kedukaan yang ia alami, ia lantas tidak berputus asa, ia lantas tidak undur, tidak mengusir orang banyak itu, malah ia menolong orang banyak itu. Dan ia pun mendorong murid-muridnya untuk ikut terlibat dalam karya besar yang dilakukannya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Ia lalu meminta murid-muridnya untuk membawa apa yang ada pada mereka, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia mengucapkan berkat sembari memecahkan roti itu, dan meminta murid-muridnya membagikan ke 5.000 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimanakah dengan kita? Seringkali di tengah kehidupan kita, di tengah penderitaan, di tengah duka kita lupa untuk peduli pada sesama. Bahkan kita merasa bahwa diri kita saja kurang. Untuk apa peduli pada orang lain? Untuk apa kita harus membuat sebuah karya yang besar di tengah penderitaan kita? Ketika mungkin kita kehilangan orang yang kita sayangi, ataupun misalnya ketika kita mengalami badai kehidupan, entah usaha yang semakin hari semakin menurun, entah itu hasil ternak kita yang menurun, entah itu kita sedang merugi ataupun kita sedang difitnah. Lalu apa yang kita lakukan? Mampukah kita untuk tetap peduli terhadap sesama kita?
Seringkali yang kita lakukan hanyalah mementingkan diri kita sendiri. Merasa bahwa diri kita sendiri butuh untuk dipulihkan. Bahwa kita sendiri butuh untuk diperhatikan oleh orang lain. Penderitaan, kedukaan membuat mata hati kita tertutup untuk sesama kita. Membuat kita lupa untuk menolong sesama. Aku saja butuh ditolong, mengapa aku harus menolong orang lain? Lalu yang terjadi, kita fokus hanya pada diri kita sendiri. Kita merasa tidak punya tenaga lagi untuk menolong sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di tengah pelayanan kita, ketika kita berada di dalam sebuah komunitas, entah itu di gereja, entah itu di kantor kita, ataupun di sekitar lingkungan rumah kita, kita menemui berbagai macam karakter orang. Kita melihat bahwa ada orang-orang yang kompeten untuk melayani. Kita melihat bahwa ada orang-orang yang lebih pintar. Lalu kita menjadi tidak percaya diri. Ataupun ketika misalnya kita sudah melakukan pelayanan, kita sudah berusaha mengerjakan pekerjaan kita, lalu mungkin kita difitnah, kita dihina. Yang terjadi lalu kita berputus asa. Kita tidak mau berusaha lagi. Kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan atau pelayanan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lakukan malah kita undur dari komunitas kita. Kita tidak mau datang lagi, bahkan kita ngersulo pada Tuhan. Aku sudah melakukan pelayananku. Aku sudah mengerjakan pekerjaanku. Tapi yang terjadi aku malah dihina, aku malah dicaci. Padahal aku melakukan pelayanan di tengah gereja, tapi aku malah dihina oleh orang-orang yang seiman denganku. Lalu kita putus asa. Kita hanya berfokus pada masalah kita, pada kelemahan kita. Padahal dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa di dalam beban kita, di dalam luka ataupun penderitaan kita, janganlah kita undur, janganlah berputus asa. Janganlah kita hanya diam dan tidak peduli pada sesama kita. Tapi kita diajak untuk menengok pada pribadi Kristus. Di dalam kedukaannya ketika ia kehilangan Yohanes Pembaptis, di dalam kelelahannya, ia tetap menolong sesamanya. Ia tetap membuat suatu karya yang besar. Bahkan ia pun mampu untuk mendorong orang lain, mendorong murid-muridnya untuk ikut ambil bagian dalam melakukan karya yang besar, yaitu menolong sesamanya, memberi makan 5.000 orang. Apa yang dilakukan Yesus itu berat. Mana mungkin saya bisa? Di dalam penderitaan itu pasti menyakitkan bagi saya. Memang segala penderitaan, segala luka yang kita alami memang begitu menyakitkan. Kita boleh merasakan sakit, kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa terluka. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. It's okay not to be okay. Tapi yang selalu diingat adalah kita harus mampu untuk meneladani Kristus. Marilah kita melakukan karya yang dapat menjadi berkat bagi sesama kita.
Lantas bagaimana caranya? Di tengah penderitaan, bagaimana mungkin saya bisa melakukan karya yang besar dan menjadi berkat untuk sesama? Yang pertama adalah menyadari bahwa diri kita lemah tanpa Kristus. Kita lemah tanpa Dia. Artinya bahwa di dalam setiap penderitaan kita, di dalam setiap luka hati kita, marilah kita bersama-sama merasa bahwa aku tidak mampu tanpa Tuhan. Dan marilah kita meminta pertolongan kepadanya. Meminta supaya Ia menuntun kita. Percayalah bahwa ketika kita sudah memasrahkan diri kita, kita sudah merasa bahwa kita lemah dan butuh tuntunannya. Percayalah bahwa Ia akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Dan yang kedua adalah fokus pada apa yang ada pada kita, pada apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama kita. Janganlah fokus pada kelemahan, pada masalah kita terus-menerus. Tapi marilah kita meminta pertolongannya. Dan kita fokus pada apa yang bisa saya lakukan terhadap sesama saya, meskipun saya dirundung duka. Maka ketika kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, dalam kondisi apapun kita akan dapat menolong sesama kita, melakukan karya yang besar, dan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketiga, memberikan diri kita sepenuhnya kepadanya, mempersembahkan diri kita kepadanya. Mempersembahkan diri berarti kita menyadari apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan begitu, di dalam situasi apapun, kita akan menjadi berkat bagi sesama. Tidak akan lagi merasa tidak percaya diri, tidak akan lagi kita undur dari persekutuan. Namun ketika kita menyerahkan diri kita, disitulah kita akan mengenal diri, mengenal apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama. Dan disitulah kita lebih mencintai Tuhan. Di titik itulah kita sadar bahwa Tuhan selalu memampukan kita di dalam setiap proses kehidupan kita dan juga di dalam karya kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Teruslah berkarya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.